Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yusri Ridwan Channel. Untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun sharing bagaimana cara membuat konten yang layak di YouTube ya. Kenapa saya bicara tentang kelayakan di YouTube? Karena konten saya yang sekarang terkena konten yang digunakan ulang. Nah, untuk penjelasannya, apa itu konten yang digunakan ulang dan apa itu konten berulang? Kadang-kadang banyak persepsi para YouTuber pemula salah ya. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang konten berulang. Nah, konten berulang itu adalah konten yang satu karya yang mirip-mirip dengan karya orang lain. Artinya tuh hampir ada kesamaan. Ataupun bisa terjadi karena konten yang di-re-upload ulang ya. Itu salah satu termasuk konten berulang. Yang kedua yang dimaksud dengan konten yang digunakan ulang, jadi ini beda-beda tipis. Jadi kalau konten berulang tadi, konten karya orang lain ataupun karya sendiri yang mirip dengan karya orang lain. Nah, kalau untuk konten yang digunakan ulang, itu kontennya itu bener-bener konten karya orang lain, konten karya orang lain yang tidak dibuat sedemikian rupa menjadi konten baru. Maksudnya konten yang ada komentar yang menambah konten itu menjadi seperti karya yang baru ya. Jadi bedanya itu kalau konten yang digunakan ulang ini memang benar-benar konten karya orang lain didesain sedemikian rupa menjadilah konten kita, yang kita anggap itu adalah konten kita sendiri, padahal itu konten orang lain. Nah, YouTube menilai itu, akhirnya ketemu. Nah, apa yang terjadi untuk channel saya sendiri, banyak saya membuat konten-konten musik ya, seperti konten DJ yang kebanyakan itu viewernya itu kurang lebih hampir 200, hampir mencapai 200 lebih ya, sampai 300.000 viewer. Coba bayangkan. Dan yang nge-like-nya pun hampir 2000. Nah, itu gimana coba? Ya, banyak kreator-kreator yang membuat cara bagaimana solusi agar konten digunakan ulang itu bisa dimonetisasi misalkan ya. Itu setelah saya telusuri tidak bisa itu. Caranya seperti video di blur, terus suaranya di edit dengan video yang no copyright, maksudnya audio yang no copyright. Itu nggak mungkin bro. Kenapa? Konten itu semua isi di dalam editing di YouTube itu sudah diblok, di blacklist sama YouTube. Gimana kita mau ngedit? Contohnya seperti ini nih. Nah, kalian bisa perhatikan ya, ini konten-konten saya. Kebanyakan konten musik ini yang saya tunjukkan yang populernya ya. YouTube pasti mengarah kepada konten saya yang paling atas ini. Kalian bisa lihat itu konten DJ Jungle Dat 2023. Coba dilihat. Itu viewernya itu 233.000 mas bro, 233.000. Dan yang nge-like, yang ngasih jempol itu 2000 lebih, hampir mencapai 3000 ya. Nah, ini konten nggak bisa diapa-apain lagi udah. Kemudian yang di bawahnya juga ratusan ribu, ini mesti harus dihapus. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini memang bukan konten original saya ya. Nah, mesti harus dihapus. Tidak ada lagi bahasa seperti solusi mengedit, ngeblur apalagi ya, ngeblur apalagi. Karena sudah tidak bisa diblur. Sudah bahasanya itu sudah di blacklist sama YouTube ya. Ini konten yang digunakan ulang gitu ya. Bisa dilihat nih abangku. Ini kan warnanya abu-abu. Ini diklik bagaimanapun nggak bisa ini. Nih, pangkas dan potong nggak bisa. Terus pemburaman ini ngeblur ya, ngeblur nggak bisa.
Terus audio, mau ganti audio, tuh gak bisa. Jadi solusi-solusi yang dibuat oleh konten kreator tentang mengenai konten yang digunakan ulang, bisa di blur, bisa diedit biar lolos monetisasi, itu saya tidak menyalahkan ya, tapi mungkin ya ini kebetulan di konten saya ya. Artinya itu tidak ada solusi, memang mesti harus dihapus. Atau apakah ini aturan awal September ini ataupun Agustus September ini YouTube mengubah aturan barunya, memblacklist seluruh konten yang terkena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Ini konten saya, konten DJ nih ya. Viewernya bisa lihat sendiri tadi ya, 200 ribuan lebih, terus yang ngasih jempol pun 2 ribuan lebih. Nah itu nggak bisa diapa-apakan, tetap hilang seluruh jam tayangnya karena nggak bisa diapa-apakan lagi, harus dihapus. Jadi untuk para YouTuber pemula, tadi sudah lihat ya bagaimana caranya kita bisa ngedit. Sementara banyak pembahasan tentang solusi kalau terkena konten digunakan ulang, konten berulang, gimana caranya kalau sudah begitu ya. Jadi saran saya kepada para YouTuber pemula, tetap semangat membuat konten yang original. Semua itu adalah niat. Kedua itu adalah konsistensi. Dan yang ketiga itu memang karakternya kita, itu yang membuat konten kita itu pasti naik banyak viewer ya. Jangan sekali-sekali membikin konten musik, boleh membikin konten musik tapi karya sendiri bro. Kalau karya orang lain kita buat, kejadiannya seperti saya, semua mesti harus dihapus. Jadi saya pesan kepada YouTuber pemula, kalau mau buat konten, jangan mengambil konten orang lain, apalagi konten musik ya. Konten musik ini rada-rada berbahaya, rawan. Konten lirik karaoke, terus karaoke, konten lirik, apalagi konten musik DJ. Dampaknya seperti saya ini, terkena. Mau tidak mau harus dihapus. Tidak ada bahasa edit sana edit sini, tidak ada. Nah, jadi kalau kalian YouTuber pemula, kalian harus pikir-pikir, pikir matang-matang, 1000 kali pikirkan baik-baik. Jadi saran saya, jangan membuat konten yang mengambil karya orang lain. Buatlah konten seoriginal mungkin. Oke, Mas Bro, kakakku, tetap semangat. Jadilah YouTuber yang handal, yang kuat, konsistensi, menjadi YouTuber yang besar. Tetap semangat. Salam semangat.